Pertama, di dalam membaca Al-Quran itu tidak ada ketentuan dengan langgam apa. Ya, tapi yang penting adalah husnul shaut. Jadi Nabi itu senang dengan suara yang bagus. Itu aja. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa bacaannya Abu Musa al-Asy'ari yang disenangi oleh Nabi itu juga kita tidak tahu dengan makom apa Abu Musa al-Asy'ari itu ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Kita juga tidak tahu makom apa pada waktu Nabi itu membaca Al-Quran ketika sholat. Jadi kita tidak tahu semuanya. Yang penting adalah husnul shaut. Berikutnya adalah bahwa ini adalah termasuk bukan termasuk daruriyat ya. Ya, langgam itu bukan termasuk daruriyat, tapi merupakan tahsiniyat. Ya, tahsiniyat. Ada primer, ada reguler, ada itu termasuk tahsiniyat. Kalau yang primer saja, yang daruriyat, ya kalau itu misalnya orang membaca Al-Quran dengan pas-pasan saja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu namanya apa? Yang primer saja, yang daruriyat saja. Tapi kan Al-Quran itu kan susunannya indah, bahasanya indah. Akan lebih bagus kalau seandainya dibacakan dengan suara yang indah. Ada sentuhan-sentuhan seni di situ. Artinya Nabi juga kan seni juga, senang seni ya. Kalau seandainya ada sentuhan seni, Bismillahirrahmanirrahim, nah, itu kan ada sentuhan seninya, itu bagus juga itu. Dan saya kira tartil yang digemari oleh Nabi itu adalah sentuhan seni seperti itu. Dan saya kira seperti itu. Berikutnya adalah bahwa al-aslu fil asya' al-ibahah. Dalam hal yang berkaitan dengan muamalat ya, ini termasuk budaya juga. Lagu itu budaya. Ya, setiap bangsa punya lagunya sendiri-sendiri. Orang Jawa punya lagu, orang Sumatera juga punya lagu, orang Batak juga punya lagu, orang Jawa juga punya lagu. Ya, ini adalah merupakan budaya. Jadi kalau seandainya kita menggunakan lagu orang Jawa, itu berarti kita menggunakan budaya Jawa. Kita terapkan di dalam membaca kalam ilahi. Nah, seperti apa namanya itu? Kalau seandainya kita menggunakan yang kita kenal di dalam ilmu maqamat, itu adalah maqamat itu banyak sekali, ratusan. Ya, kurang dari 300 maqamat ya. Tapi yang bisa diterima untuk bisa membaca Al-Quran itu cuma 7 saja itu. Yaitu apa? Yaitu Bayati, ada Hijaz, ada Dahawan, ada Soba, ada Ros, ada Sika, dan Jarka. Itu yang bisa diterima di masyarakat dan juga oleh para ulama-ulama seperti itu. Ya. Tapi apakah kita wajib dengan menggunakan? Tidak. Ya, boleh-boleh saja menggunakan ini. Hanya saja orang sekarang itu karena maqamat itu sudah sering dibacakan oleh para qari-qari, ya, sehingga akhirnya muncul ya satuan bahwa orang baca Al-Quran itu ya tidak boleh keluar daripada 7 maqamat. Kalau saya ya bisa-bisa saja lah. Namanya saja itu budaya seperti itu. Baiklah. Kemudian kita perlu menelusuri jejak sejarah. Kapan sih maqamat-maqamat yang 7 itu memasuki wilayah-wilayah kalam ilahi itu? Itu banyak para ulama itu mensutir hal ini. Termasuk Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, ya. Begitu ya Habib Sa'id di dalam Mushaf Murattal. Begitu juga Al-Ghani. Itu pada awalnya itu maqamat itu adalah satu dari cabang daripada musik. Sebenarnya musik itu, ya. Musik. Jadi musik itu ada ilmunya juga. Musik itu ada
ilmunya juga. Jadi kalau musik sebagai satu perilaku satu masyarakat itu adalah masih belum dikatakan ilmu. Baru kemudian setelahnya para perancang ilmu musik itu menemukan unsur-unsur yang ada pada musik dipertemukan akhirnya menjadi satu disiplin ilmu, barulah di situ adalah ilmu musik. Lah kita tahu dan dalam sejarah permusikan bahwa pada masa zaman jahiliyah itu belum ada ilmu musik, itu belum ada. Jadi orang Arab jahiliyah ya mereka mendendangkan anasyid, bait-bait itu ya sesuai dengan perilaku mereka. Sangat sederhana sekali itu. Dan tidak ada misalnya sampai refrain, sampai jawab-jawab itu. Ya biasa-biasa aja. Dulu guru saya di Madinah itu mereka contoh, tapi itu bukan contoh. Nufalliquha min ru'usin a'izzatin ya seperti itu. Itu yang didendangkan oleh sahabat Abu Bakar yang pada waktu mau menguburkan para syuhada Uhud. Itu mendendangkan satu bait separuh dari bait syair. Nufalliquha min ru'usin a'izzatin ya alaina wa hum kanu a'aqqa wa adlam. Kita sekarang sudah selesai dengan membunuh ataupun membunuh orang-orang yang dahulu itu mereka adalah zalim kepada kita sekalian. Nufalliquha min ru'usin a'izzatin, dari orang-orang yang terkemuka. Alaina wa hum kanu a'aqqa wa adlam. Mereka yang dahulunya itu adalah zalim terhadap kita. Yaitu guru saya itu Syekh Abdul Hamid namanya itu mendendangkan seperti itu. Tapi saya yakin bahwa itu adalah merupakan ekspresi dari beliau itu saja tuh. Bukan hakikatnya seperti itu. Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya menjelaskan bahwa menemukan hajat daruriyah, artinya kebutuhan yang bersifat primer itu sudah selesai. Kemudian yang kedua sekunder itu juga sudah selesai. Ya. Kemudian baru tersier dari daruriyat, kemudian tahsiniyat, hajiyat, kemudian tahsiniyat atau kamaliyat. Musik itu adalah termasuk bagian dari kamaliyat. Itu setelahnya masyarakat Islam, setelahnya berjuang bersama kemarin, mereka menemukan kehidupannya. Daruriyat sudah mereka dapatkan, hajiyat juga sudah mereka dapatkan. Nah, setelahnya mereka itu merengkuh daruriyat dan hajiyat, maka mereka ingin lebih tinggi lagi cara kehidupannya menjadi yang bersifat kamaliyat dan tahsiniyat. Ilmu musik itu seperti itu, ya. Ilmu musik itu seperti itu. Ya seperti kita Stephen Bach, ya, atau Beethoven ataupun yang lain-lain, ya, para ahli musik dari Barat, dari Jerman, dari Italia dan lain sebagainya itu sudah merupakan musik yang tinggi, kan? Dan kata Ibnu Khaldun itu ilmu musik seperti itu diambilkan dari dua bangsa yang sudah maju, yaitu Parsi dan Romawi. Parsi dan Romawi. Itu sudah saya nukilkan di dalam buku saya adalah Membumikan Ulum Al-Quran, Membumikan Ulum Quran. Jadi saya nukil apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun seperti itu. Sejarahnya ada seperti itu. Lain dengan Abul Faraj Al-Asfihani Al-Aghani, itu menjelaskan tentang bahwa di Mekah dulu itu pada waktu ada orang Parsi, orang Iran itu sedang membereskan Ka'bah gitu ya. Ternyata pada waktu mereka itu membereskan Ka'bah, mereka menggunakan agar supaya semangat mereka itu melakukan. Jadi kalau di Jawa tuh
bis untung bos, kok ternyata tertarik, ada seorang penduduk Mekah itu tertarik dengan caranya orang Parsi, orang Iran itu mendendangkan. Tanya. Kemudian orang dari Parsi itu mengatakan, ya kalau di daerah saya sih lagu-lagu ya banyak sekali. Kalau Anda ingin sana ya silakan. Sudah ya. Akhirnya belajar di Iran, kemudian pulang ke negeri Arab lagi. Kemudian dicobalah untuk melakukan syair-syair. Dan setelah melakukan syair-syair, kemudian merembes kepada nasyid diniyah, kemudian merembes kepada syair-syair yang memuji madaih nabawiyah. Kemudian sampai masuk ke dalam membaca sejarah. Persoalan laham, talhin, tatarji' itu sudah pernah dibahas oleh zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan meninggal tahun 205, 150 sampai 205. Itu pada abad kedua Hijriah. Itu sudah ada itu talhin semacam itu. Imam Syafi'i boleh-boleh saja lahan itu boleh-boleh saja itu. Lah, kalau kita lihat misalnya lahan yang ada sekarang ini, semuanya itu berbau nama bukan Arab, ya. Kecuali Hijaz gitu aja. Kalau Nahawan itu salah satu kota yang ada di Iran, ya. Soba, ada Ros, ada Hijaz, ada Bayati, ya, dan Sikah dan Jihan kan. Itu semuanya adalah nama-nama Parsi itu, nama-nama Parsi. Walaupun ada terjemahannya itu. Ya, seperti misalnya Angin Sumili, Romba, ya, dan sebagainya. Tapi orang ahli musik tidak mau merubah nama-nama itu karena sudah menjadi nama, sudah jadi branding. Ini branding lagu Hijaz, ini branding lagu itu, ya. Walaupun istilah-istilah itu mempunyai terjemahannya. Mereka tidak. Misalnya ikhfa, seperti begitu sudah menjadi alam. Ikhfa itu kan bihuna, itu kan bilahuna, ada ikhlam. Sudah seperti itu. Sehingga para ahli musik tidak mau menggunakan nama yang lain. Sehingga nama yang dimunculkan oleh para bugawan musik dari Iran itu akhirnya masih tetap dimunculkan gitu. Sudah ya. Kalau kita lihat, saya pernah bertanya kepada salah satu dosen saya dari Mesir. Kalau kamu ingin membaca tilawah Al-Quran dengan lagu-lagu, iya, belajarnya sama ma'had musiki. Loh, ma'had musik, itu sekolah musik. Itu ya. Jadi musik itu tuh. Ya. Jadi bukan merupakan wahyu, bukan apa itu. Misalnya Nahawan dan sebagainya bukan wahyu, bukan sesuatu yang sakral. Kemudian kalau kita lihat misalnya lagi lagu-lagu Ummi Kulsum, itu selalu saja dengan maqam Nahawan, maqam Hijaz, maqam itu aja. Artinya maqamat-maqamat yang 7 itu digunakan juga oleh para penyanyi-penyanyi dari Mesir, Ummi Kulsum, ya, Abdul Wahab, ya, dan lain sebagainya, itu menggunakan seperti itu. Nah, berangkat dari ini semuanya, bahwa bisa katakan bahwa lagu itu budaya. Mana saja. Dan setiap bangsa mempunyai lagunya masing-masing. Nah, sekarang kalau seandainya kita menggunakan lagu Langkah Jawa, lagu Jawa, jangan lama. Lagu Jawa. Kita bayangkan dahulu para imam-imam atau para ulama, para wali-wali songo itu melihat orang-orang Jawa itu menggunakan lagu-lagu seperti itu di dalam pewayangan, Maka ini bayangan saya saja, bisa jadi para wali-wali songo ataupun ulama-ulama pada masa itu, terutama Sunan Kalijogo, ya, Sunan Kalijaga, itu yang akrab dengan budaya, ya, itu menggunakan lagu, itu menggunakan lagu
Jawa, tapi di dalamnya ada unsur keagamaan. Nah, baik kalau seandainya kita lihat, misalnya kalau secara apa namanya itu, secara terus terang ya, di dalam maqamat itu kan ada namanya yang datar, ya. Kemudian setelahnya itu ada tambahan lagi, ada naik lagi untuk menjawab. Ada koror, ada jawab dan jawab. Jawab melengking sekali. Kita apakah pada masa Nabi itu, ada sahabat Nabi itu membaca Quran juga melengking seperti itu? Kan tidak ada, ya biasa-biasa saja. Ya, jadi itu melengking itu adalah merupakan refrain dalam ilmu musik. Itu refrain itu kalau ya seperti Indonesia musik mana ada refrainnya itu naik itu supaya kemudian baru kembali kepada koron lagi. Itu semuanya adalah atribut-atribut yang ada pada musik. Itu aja. Ya, jadi kalau saya melihat fenomena kemarin ada orang yang membacakan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Jadi kalau seandainya saya misalnya ya Bismillahirrahmanirrahim 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi-'usban wan najmu wasyjaru yasjudan فالسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Apa nggak boleh saya buat? Apa ini bid'ah? Wakul bid'ah dhalalah wakul. Akhirnya saya yang tadinya mau cari surga, akhirnya dibid'ahkan, akhirnya saya masuk neraka tuh. Apa hanya karena begitu, akhirnya seperti itu. Jadi kembali lagi kesimpulannya bahwa apapun langgamnya, yang penting mengikuti tajwid sesuai dengan ilmu tajwidnya dan tidak terkesan untuk main-main, ya, tidak diiringi dengan musik, maka itu boleh-boleh saja. Ya, sehingga kita tidak membatasi membaca Al-Quran dengan langgam apapun, termasuk dengan langgam misalnya Sudan, itu hampir sama Pak, langgam Sudan itu. Nah, jadi ya kita tidak menyempitkan sesuatu yang boleh. Ya, jadi ini masalah hukum, ya. Masalah hukum membaca Al-Quran dengan langgam jam. Jawabannya boleh, asal sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, tidak untuk main-main dan tidak terkait dengan apa namanya itu dengan musik. Bahwa pada akhirnya orang senang dengan maqamat yang 7 itu, ya itu bagus, ya bagus. Artinya tidak mesti bahwa itu akhirnya orang menggunakan seperti itu. Ya ada beberapa qari kita juga yang membaca Al-Quran dengan langgam Jawa seperti itu dan bagus menurut saya. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.